wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ika Nur Aini dari kelas Tadris Biologi 1A Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor NIM 200810601. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang metode studi Quran mengenai asbabun nuzul Al-Quran. Sebelum menjelaskan tentang materi asbabun nuzul Al-Quran, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Nah, sebagian dari kalian atau sebagian dari teman-teman pasti sudah mengetahui apa itu Al-Quran. Tetapi mungkin dari sebagian teman-teman juga ada yang belum mengetahui apa itu Al-Quran. Nah, pasti kalian berpikir dong, apa sih Al-Quran itu? Nah, Al-Quran itu adalah kitab suci umat muslim yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat muslim itu sendiri. Al-Quran terdiri dari 30 juz 114 surah dan 6.666 ayat. Dalam setiap juz Al-Quran membahas mengenai persoalan-persoalan yang berbeda. Di antara persoalan-persoalan tersebut yaitu pertama, persoalan-persoalan mengenai akidah, hukum, syariat, aturan, dan kisah-kisah Nabi serta pujian atau yang lainnya. Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur atau bertahap, yakni selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Allah menurunkan Al-Quran setiap Nabi mengalami masalah atau setiap Nabi mengalami kesulitan atau kesusahan dalam menangani umatnya. Atau bisa juga ketika Nabi mengalami atau mulai hilang arah. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 yang turun di dalam Gua Hiro melalui malaikat Jibril. Allah menurunkan Al-Quran bukan tanpa sebab, melainkan Allah mempunyai rencana atau sebab mengapa diturunkannya Al-Quran. Nah, sebab-sebab turunnya Al-Quran ini disebut dengan asbabun nuzul Al-Quran. Nah, jadi apa sih asbabun nuzul Al-Quran itu? Asbabun nuzul dapat diartikan sebagai sesuatu yang karenanya Al-Quran diturunkan. Asbabun nuzul Al-Quran ini sebagai penjelas dari setiap persoalan, baik itu peristiwa maupun pertanyaan. Keberadaan Al-Quran tak lepas dari sejarah turunnya wahyu. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran mempunyai latar belakang atau alasan mengapa diturunkannya Al-Quran. Tentunya mempunyai sebab, tetapi tak semua ayat dalam Al-Quran turun karena sebab. Ada juga loh ayat Al-Quran yang turun tanpa sebab, seperti kewajiban, aturan, serta syariat dalam kehidupan manusia. Adapun mekanisme turunnya wahyu tak selamanya sama, melainkan Rasulullah SAW menerima wahyu tersebut dengan berbagai cara. Ada yang seperti bunyi lonceng, ada yang saat menerima wahyu, pipi Rasulullah SAW sampai kemerahan dan nafas beliau sampai tersengal-sengal. Dan ada juga turun dikarenakan sebagai peringatan terhadap Rasulullah SAW. Selama proses penerimaan wahyu, Nabi tidak menulisnya secara langsung, melainkan Nabi selalu menghafalnya. Hal ini dikarenakan menurut pendapat umum, Nabi tidak bisa menulis maupun membaca, tetapi bukan berarti Nabi tidak dapat menulis sama sekali dan tidak dapat membaca sama sekali. Nah, pasti kalian berpikir ya, kenapa sih Nabi selalu menghafalnya atau tidak? Kenapa sih nggak menulisnya secara langsung? Nah, hal ini
Asbabun nuzul surah Al-Lahab atau sebab turunnya surah Al-Lahab ini dikarenakan karena Abu Lahab sebagai paman Nabi Muhammad SAW selalu menghina, mencaci maki, bahkan sampai menentang ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Tetapi tidak sama sekali Rasulullah SAW membalasnya. Oleh karena itu, Allah menurunkan surah Al-Lahab sebagai peringatan terhadap Abu Lahab dan istrinya. Nah, sebagian dari teman-teman mungkin juga ada yang bertanya, ada nggak sih manfaat mempelajari asbabun nuzul Al-Quran ini? Tentunya ada juga dong. Mempelajari asbabun nuzul Al-Quran ini memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yaitu kita dapat mengetahui sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Nah, karena kita sudah tahu nih sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran, jadi kita lebih mudah memahami atau mempelajari isi dari ayat tersebut, sehingga kita dapat lebih mudah mengambil intisari atau nilai positif yang terkandung dalam ayat tersebut, sehingga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan manfaat selanjutnya yaitu kita dapat mengetahui hikmah dari diberlakukannya suatu hukum. Contohnya, diberlakukannya suatu hukum menutup aurat bagi seorang perempuan atau muslimah. Menutup aurat bagi perempuan atau muslimah tentunya memiliki hikmah. Di antaranya yaitu kita dapat terhindar dari fitnah atau tuduhan yang buruk dan dapat terhindar dari syahwat atau hawa nafsu dari lawan jenis kita, yaitu lelaki. Dan dari segi kesehatan pun kita dapat terlindungi atau terhindar dari paparan sinar UV, sehingga kulit kita tetap terjaga dan tetap sehat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam hal penyampaian materi dan apabila ada kesalahan terkait isi materinya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian, dan terima kasih pula saya ucapkan kepada Bapak Afif Husain selaku dosen metode studi Quran. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.